Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meresensi sebuah buku yang bertemakan filsafat psikologi yang berjudul Loving the Wounded Soul. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap kali disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya dengan depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin bekerja, sementara orang yang depresi tidak mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Dikutip dari halaman 14. Buku ini memberikan pandangan lebih luas mengenai depresi. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Buku ini membahas gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Barangkali buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendirian. Banyak hal yang dapat membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih kanak-kanak, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi yang toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga menjadi penyebab penyakit fisik. Hal ini yang dialami oleh penulis yang pernah mengalami depresi. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai hubungan gender dan kesehatan mental. Dalam buku ini disebutkan bahwa perempuan lebih rentan depresi, akan tetapi laki-laki yang bunuh diri. Intelijensi dan tipe kepribadian orang juga berpengaruh terhadap depresi dan cara mereka menghadapi tekanan mental. Keunggulan dari buku ini adalah dengan pengalaman depresi yang dialami langsung oleh penulis dan dengan latar belakangnya di dunia kepenulisan serta psikologi, buku ini cukup pantas digelari sebagai national bestseller. Ditulis dengan tutur kata yang mudah dipahami, buku ini sangat memungkinkan siapa saja yang membacanya akan ikut menyelami pikirannya. Terbukti di dalam buku ini banyak sekali kalimat ilmiah yang sebagian orang mungkin tak mengerti arti dan maknanya. Namun dengan adanya daftar istilah yang disusun oleh penulis sangat memudahkan para pembaca untuk memahami suatu arti kata asing. Buku ini tidak mudah membuat pembaca merasa bosan karena keterangan ilmiah yang diberikan akan dibalut dengan pengalaman pribadi dari penulis. Bahasan tentang depresi di buku ini juga sangat lengkap karena membahas depresi secara komprehensif, mulai dari aspek klinis dan budaya, faktor internal dan eksternal, serta higher meaning dari kehadiran depresi itu sendiri. Tidak hanya menjadi pedoman bagi orang dengan depresi, buku ini juga penting bagi pendamping dan siapa saja yang ingin memahami kompleksitas jiwa, sekaligus menemukan makna hidup sejati. Kekurangan dari buku ini diantaranya adalah terdapat isi tulisan yang menurut saya penting untuk diulas lebih dalam, namun tidak diulas secara detail oleh penulis. Selain itu, penulis kurang banyak memberikan kalimat motivasi atau quotes penggugah hati. Adapun cover buku ini yang dominan berwarna putih akan mudah kotor. Terakhir, untuk menutup review dari buku Loving the Wounded Soul ini, izinkan saya untuk memberikan kutipan dari salah satu halaman di buku ini tentang pelajaran dari trauma masa kecil. Luka dapat mengajarkan seseorang untuk lebih peka terhadap kondisi mental dan emosional orang lain. Dikutip dari halaman 256. Sekian resensi dari saya, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.